Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semua? Insya Allah kita dalam keadaan baik. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi mendesain pembelajaran aktif di era digital. Materi ini telah saya sampaikan pada webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital 1 Juli 2021. Sebelum memulai, yuk kita berpantun sejenak. Ini dia pantunnya. Para nelayan merajut jaring. Di tengah laut, jaring ikan ditebar. Setahun lebih pembelajaran daring, masa pandemi semakin semangat belajar. Mengawali presentasi ini, mari kita refleksi sejenak. Apakah saya adalah guru yang baik? Bagaimana saya tahu bahwa saya adalah guru yang baik? Bagaimana kegiatan pembelajaranku selama masa pandemi? Jika teman-teman ingin merefleksi dan menuliskannya, silakan tuliskan di kolom komentar. Ketika menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik atau mahasiswa di masa COVID-19 ini, teman-teman mungkin telah menggunakan berbagai moda dalam pembelajaran jarak jauh. Ada yang telah menggunakan sinkronus, interaksi pembelajaran antara guru atau dosen dengan siswa atau mahasiswa dilakukan pada waktu bersamaan. Misalnya menggunakan video conference, chatting, Zoom, Google Meet, Webex, dan lain-lain. Atau menggunakan asinkronus, interaksi antara guru atau dosen dilakukan secara fleksibel, tidak harus dalam waktu yang sama. Misalnya bisa menggunakan Google Classroom atau LMS, video pembelajaran, dan lain-lain. Itu artinya guru menyiapkan materi terlebih dahulu. Atau menggunakan blended learning, kombinasi antara luring dan daring. Dilakukan dalam satu kesatuan alur belajar atau learning path. Berkaitan dengan PJJ juga, pastilah Bapak Ibu telah melakukan desain ulang dalam skenario pembelajaran. Baik dari sisi pendekatan atau model, isi atau kontennya, medianya, asesmen maupun produk belajar dan e-learningnya yang digunakan baik oleh guru atau dosen maupun pada peserta didik atau mahasiswa. Pada masa PJJ, kita menerapkan pembelajaran daring atau online learning. Bagaimana sesungguhnya kita melakukan pembelajaran daring yang efektif? Ada bagian yang memaksa kita memanfaatkan perangkat elektronik ketika menyampaikan pembelajaran. Mau tidak mau, pendidikan jarak jauh mengharuskan kita belajar berbasis online dan berbasis teknologi. Namun kata kunci dalam pembelajaran daring bukan semata e-learningnya atau pembelajaran daringnya. Kata kunci lainnya adalah learning atau pembelajaran. Tidak kalah penting, bahkan seharusnya menjadi pemikiran kita bersama. Pemikiran yang utama. Dengan demikian, perlu kita membahas bersama prinsip pembelajaran aktif dan efektif dalam pembelajaran daring. Apa yang berlaku dalam pembelajaran tatap muka, itu juga berlaku dalam pembelajaran online atau daring. Tapi tidak serta-merta seluruh proses pembelajaran tatap muka bisa kita pindahkan ke dalam pembelajaran daring. Baik sinkronus, asinkronus, atau blended learning. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran daring juga menjadi bagian penting yang harus kita perhatikan. Pembelajaran online perlu dipersiapkan dengan matang. Walaupun pembelajaran pada hakikatnya sama baik untuk konteks tatap muka maupun online, namun ada aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan ketika kita melakukan perencanaan untuk pembelajaran online. Kompetensi utama yang perlu kita persiapkan adalah kompetensi pedagogi kita. Tentu kita harus merencanakan model pedagogi yang akan diterapkan, apakah model berdasarkan kognitivisme, konstruktivisme, atau lainnya. Yang kedua adalah kemampuan profesional kita. Dan yang ketiga adalah kecakapan digital, menggunakan media, alat, dan bagaimana menggali sumber belajar. Selain kompetensi sosial yang juga harus turut menyertai kita. Secara lebih spesifik dari sisi pengajaran, Danwil tahun 2016 pernah menyarikan beberapa praktik baik pembelajaran online yang ditelitinya.
Pada dasarnya, prinsip mengajar pada pembelajaran online sama dengan pada pembelajaran tatap muka, yaitu memperkenalkan konsep dan keterampilan yang harus dipelajari, menuntun pembelajaran untuk melakukan proses belajar, dan memberikan latihan-latihan mandiri yang harus dilakukan oleh pembelajar. Namun demikian, Dan Will merumuskan ada 6 prinsip pembelajaran online yang harus diperhatikan atas aspek-aspek tersebut. Yang pertama adalah kontak pembelajar-pengajar. Pembelajar tidak menyukai perasaan terisolasi. Mereka ingin terkoneksi dan berkomunikasi dengan pengajar. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa komunikasi antara pembelajar dan pengajar memiliki korelasi positif dengan hasil belajar. Semakin intensif komunikasi, semakin baik hasil belajar. Oleh karena itu, pembelajaran online harus dilengkapi dengan fasilitas atau forum interaksi. Contoh sederhananya adalah kita bisa menampilkan foto pada waktu di awal pembelajaran, tahun ajaran baru atau semester baru. Peserta didik akan merasa memiliki sosok pengajar yang secara nyata mendampinginya. Jika dimungkinkan, ada baiknya dibuatkan jadwal ngobrol atau chat secara reguler. Yang kedua adalah kolaborasi antar peserta didik. Seperti halnya dalam proses pembelajaran tatap muka, pembelajar harus diberi ruang dan dilatih untuk bekerja sama. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran lebih tinggi ketika pembelajar diberi kesempatan dan latihan untuk saling berbagi dan bekerja sama dalam belajar. Aktivitas ini meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan mengurangi suasana kompetisi negatif serta rasa terisolasi peserta didik. Pengajar misalnya dapat menciptakan kegiatan ice breaking di awal pembelajaran sehingga seluruh peserta dapat memperkenalkan diri dan saling mengenal satu sama lain. Membuat forum-forum diskusi, kemudian misalnya membuat sesi tanya jawab secara online, dan memberikan tugas berkelompok antara 2-3 orang pembelajar. Mereka bisa disatukan dalam grup-grup belajar. Yang ketiga adalah suasana belajar aktif. Belajar pada hakikatnya merupakan proses yang aktif. Oleh karena itu, sistem dan desain pembelajaran sebaiknya berpusat pada peserta didik. Guru sebaiknya bertindak sebagai fasilitator, bukan sumber pengetahuan satu-satunya. Guru bisa berperan sebagai memonitor, membantu dan memberikan bimbingan secara individual atau klasikal ketika peserta didik memiliki pertanyaan. Yang keempat adalah umpan balik yang cepat ketika melakukan asesmen atau ketika peserta didik mengalami masalah. Kegiatan yang dapat memfasilitasi terjadinya belajar aktif. Proses belajar itu sendiri haruslah diinisiasi dan dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Peran guru antara lain bisa memberikan pilihan beragam untuk pembelajar dan memilih jenis dan format tugas maupun topik proyek yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menghadirkan laman situs yang interaktif, kemudian bisa menyelenggarakan debat secara online, membentuk grup belajar, atau meminta pembelajar untuk menghubungkan dengan pembelajar lainnya dalam situasi real dalam kehidupan mereka. Kelima, tujuan pembelajaran yang dapat dicapai. Pembelajar perlu mendapatkan umpan balik tentang pencapaian belajarnya. Pemberian umpan balik sangat penting karena dapat digunakan oleh pembelajar sebagai indikator apakah mereka telah mencapai tujuan belajar secara menyeluruh atau belum. Dengan demikian, mereka dapat melakukan perencanaan kegiatan belajar selanjutnya. Dalam pembelajaran online, pembelajar memiliki harapan yang sangat tinggi. Mereka biasanya mengharapkan umpan balik yang cepat atau instan. Dalam pembelajaran online, umpan balik dapat diberikan melalui sistem otomatis sehingga dapat bersifat instan atau surat elektronik atau message. Saat ini banyak pembelajaran online yang juga memanfaatkan aplikasi media sosial seperti Facebook untuk memberikan umpan balik kepada para peserta pembelajar online. Tentu saja apabila penyelenggaraan pembelajaran online-nya menggunakan perangkat lunak khusus seperti menggunakan LMS, sistem pemberi umpan balik itu biasanya terintegrasi dalam kelas virtualnya. Yang perlu dicatat adalah tujuan pembelajaran yang masuk akal dan dapat dicapai. Kadang-kala kita menaruh harapan terlalu tinggi pada pembelajaran online. Sehingga ketika tujuan pembelajaran itu tidak tercapai, kita merasa
anak-anak peserta didik kita tidak mencapainya, kita merasa kecewa. Oleh karena itu, kita perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang pas, yaitu yang cukup tinggi sehingga mampu memicu motivasi dan efektivitas belajar, tetapi tidak terlalu tinggi sehingga sulit dicapai oleh pembelajar. Nah, oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita sebaiknya eksplisit dan rinci sehingga ada tahapan pencapaian yang mudah diraih. Kemudian dituangkan dalam silabus yang cukup rinci, termasuk tugas yang harus dikerjakan dan kompetensi yang diharapkan dicapai dalam setiap tahapannya. Prinsip yang keenam adalah penghargaan atas perbedaan yang ada di antara para pembelajar. Aspek penting yang juga harus diperhatikan adalah kesamaan perlakuan terhadap seluruh pembelajar tanpa memandang perbedaan status mereka. Penghargaan terhadap perbedaan di antara pembelajar dapat dilakukan dengan cara, misalnya, memberikan pilihan pada jenis kegiatan belajar dan jenis tugas, memberikan fleksibilitas dalam waktu pemasukan tugas. Bagi yang bekerja, misalnya ada batas waktu, mereka memberikan tugas. Kemudian, mendorong pembelajar untuk menggunakan pengalaman dan situasi kehidupan sehari-hari sebagai bahan penyelesaian tugas ataupun dalam diskusi. Berikutnya, menggunakan topik tugas di tempat pekerjaan untuk memenuhi tugas pembelajaran yang relevan. Hal lain yang perlu kita sadari adalah bahwa meskipun kita tidak membedakan statusnya, tetapi siswa kita memiliki keunikan tersendiri. Teori kecerdasan menurut Gardner yang mengatakan bahwa siswa kita memiliki berbagai kecerdasan yang berbeda, sehingga bisa berdampak pada bagaimana kita mengelola pembelajaran di kelas, baik tatap muka maupun kelas daring kita. Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, prinsip pembelajaran dari rumah sebagai berikut. 1. Keselamatan dan kesehatan lahir batin, baik peserta didik, pendidik, kepala satuan, dan seluruh warga satuan pendidikan. Yang kedua adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga adalah BDR di belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Yang keempat adalah materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks, budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Yang kelima adalah aktivitas dan penugasan bervariasi. Yang keenam adalah umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa mengharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Yang ketujuh adalah mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dan orang tua atau wali. Lalu apa yang bisa membuat pembelajaran menjadi aktif? Mel Siberman menyatakan bahwa peserta didik melakukan sebagian besar pekerjaan yang harus dilakukan, kemudian menggunakan pemikiran mereka sendiri, mempelajari gagasan-gagasan, kemudian memecahkan berbagai masalah, menerapkan apa yang mereka pelajari, dan merupakan langkah cepat, menyenangkan, serta mendukung dan menarik hati. Desain pembelajaran aktif menurut Alan dalam bukunya Strategi Belajar Mengajar Praktis untuk Kelas Berpikir tahun 2021 mengatakan bahwa ada 3 fase untuk pembelajaran aktif. Satu adalah fase antisipasi, di mana siswa diarahkan untuk berpikir dan mengajukan berbagai pertanyaan, hal ihwal topik yang akan mereka pelajari. Fase antisipasi berfungsi untuk menggali kembali pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa, menilai secara informal apa yang sudah mereka ketahui, termasuk berbagai miskonsepsi, menetapkan tujuan-tujuan pembelajaran kegiatan belajar, kemudian memusatkan perhatian topik, menyediakan konteks untuk memahami ide-ide baru. Yang kedua adalah fase membangun pengetahuan. Sesudah pelajaran dimulai, kegiatan mengajar menuntut siswa untuk bertanya mencari tahu, memahami materi, menjawab berbagai pertanyaan mereka sebelumnya, dan menemukan berbagai pertanyaan baru dan juga menjawabnya. Kita menyebut fase membangun pengetahuan atau mengoneksikan yang berfungsi untuk membandingkan harapan dengan yang sedang dipelajari. Kemudian merevisi harapan untuk meningkatkannya dan mengidentifikasi hal-hal utama. Memantau pemikiran personal, kemudian membuat berbagai kesimpulan ihwal materi.
menjalin hubungan personal dengan pelajaran dan bertanya tentang pelajaran itu. Dalam RPP kita sering melihat fase antisipasi dan membangun pengetahuan ini adalah pada kegiatan pendahuluan. Yang ketiga adalah fase konsolidasi. Menjelang akhir pelajaran, sesudah siswa memahami ide-ide pelajaran, pasti ada yang harus dilakukan guru. Siswa dapat merefleksikan apa yang mereka pelajari, bertanya apa artinya hal itu bagi mereka, merenungkan bagaimana hal itu mengubah apa yang mereka pikirkan, dan merenungkan bagaimana mereka bisa menggunakannya. Pada fase ini peserta didik dapat merangkum ide-ide utama, menafsirkan ide-ide, berbagi pendapat, membuat tanggapan personal, menguji ide-ide, menilai kegiatan belajar. Siswa juga mengajukan pertanyaan tambahan. Secara umum, desain pembelajaran kita yang sedang dikembangkan sekarang adalah pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Teman-teman, sebagai penegasan, ini adalah tips dan trik yang coba saya kembangkan agar desain pembelajaran kita adalah aktif dan efektif. Yang satu, informasikan tujuan dan capaian kurikulum selama setengah semester secara terbuka. Kemudian ada kontrak-kontrak belajar. Kemudian ajaklah anak berpikir ambak, apa manfaatnya bagiku. Yang ketiga adalah pilihlah media daring yang tepat. Kemudian perhatikan modalitas belajar siswa. Jangan lupa bahwa modalitas belajar siswa kita adalah visual, auditori, dan kinestetik. Jadi akan terasa nyaman video, gambar-gambar bagi siswa yang visual. Musik, rekaman-rekaman suara, bunyi-bunyian, itu akan terasa lebih nyaman kepada siswa kita yang modalitas belajarnya adalah auditori. Lalu bagaimana dengan kinestetik? Mereka misalnya ketika Zoom, contoh bisa kita ambil adalah misalnya temukan benda-benda padat yang ada di sekitarmu. Maka anak-anak kinestetik akan bergerak untuk mengambilnya. Teman-teman silakan cari dan kembangkan lagi apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi modalitas belajar anak ini. Yang keempat adalah mengajukan pertanyaan yang baik. Misalnya produktif, imajinatif, investigasi, terbuka yang mendorong anak-anak berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill. Tidak ada pembelajaran yang baik tanpa pertanyaan yang baik. Jadi salah satu orang untuk berpikir kritis dan belajar aktif adalah juga mengajukan pertanyaan yang baik. Tindakan atau berpikir tingkat tinggi, menciptakan ide-ide baru atau membuat kesimpulan baru, maka peran guru sangat membantu dan mendorong siswa untuk berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi. Nah, belajar aktif dan berpikir kritis dihargai dan didorong oleh guru dan sesama siswa juga. Untuk mengonstruksi sebuah tugas atau pertanyaan tingkat tinggi, tentu saja kita sebagai guru atau dosen membutuhkan latihan dan pembiasaan yang terus-menerus. Oleh karena pada faktanya ini memang bukanlah hal yang mudah serta-merta. Sebagai contoh dalam proses pembelajaran, kita bisa mengajukan pertanyaan yang mengundang lebih dari satu jawaban yang bisa diterima. Berikut adalah berikanlah waktu tunggu sesudah mengajukan pertanyaan untuk memberi siswa yang kurang percaya diri kesempatan dalam merumuskan jawaban mereka. Kemudian ajukanlah pertanyaan lanjutan. Contoh, apa yang bisa kamu tambahkan? Apa pendapatmu? Lalu berilah umpan balik yang tidak mengkonfirmasi atau menyangkal jawaban siswa, namun tetap terbuka untuk diskusi. Contohnya, menarik, tidak terpikir oleh saya sebelumnya, jadi dan seterusnya. Mintalah rangkuman pada siswa. Misal, siapa yang bisa mengungkapkan pendapat Erna dengan kalimat-kalimat yang berbeda, misalnya seperti itu. Lalu surveilah siswa-siswa lain. Siapa yang setuju dengan pendapat Sisi? Siapa yang tidak setuju? Mengapa tidak setuju? Mengapa setuju? Nah, kemudian kita mendorong siswa lain untuk mengarahkan pertanyaan kepada siswa yang lainnya. Misalnya, coba tanyakan kepada Erna, apakah dia bisa menambahkan satu jawabanmu lagi? Kemudian jadilah penghidup suasana, misalnya dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana perasaanmu kalau, mungkinkah jawabanmu berubah kalau bla bla bla. Kita juga bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang imajinasi. Apa yang terjadi kalau, ya seperti itu contohnya ya. Kemudian hubungkanlah dengan hal lain. Bagaimana pendapat kamu, Abdul,
Jika, apa bedanya dengan pendapat si bla bla bla, dan seterusnya. Kemudian ubahlah jawaban dengan cara tertentu. Bagaimana kalau ide si Budi misalnya menjadi idenya si Amin? Bagaimana kalau kita padukan ide Budi dengan ide Hasan, dan seterusnya. Kemudian materi yang disampaikan dengan metode daring bervariasi dan menyenangkan. Jadi dalam satu pembelajaran jarak jauh, kita bisa menggunakan beberapa moda daring dengan platform yang kita kuasai. Tips berikutnya adalah sumber bahan belajar dikembangkan oleh guru secara khusus. Jadi guru memang perlu mempersiapkan sumber belajar dan bahan-bahan yang secara khusus dikemas untuk KD tertentu. Bagi teman-teman yang ingin berlatih, silakan cermati tugas yang ada di slide ini. Mari berdiskusi lewat kolom komentar atau hubungi saya melalui kontak yang tertera di slide ini. Baik Bapak Ibu Guru, teman-teman dimanapun kita berada, presentasi ini semoga bisa menginspirasi. Sebagai penutup, mari kita simak apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi seharusnya kamu yang mendatangi ilmu. Dengan menyimak video ini, mudah-mudahan kita sudah ada di dalamnya. Mari kita berdoa bersama. Wahai pemilik semesta, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat bagi seluruh umatmu. Amin. Jangan lupa teman-teman, like, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.